Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai manajemen emosi dan suasana hati dari mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Ninda Nuraini, dengan NIM 024. Yang kedua ada Ania Nurul Faizun, NIM 045, dan Devi Safitri, nomor 049. Untuk yang pertama yaitu pengertian emosi dan suasana hati. Emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan dan dengan perasaan. Untuk suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi seringkali meskipun tidak selalu tanpa ada rangsangan. Untuk yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengolah, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengolah ide, konsep, dan karya. Apakah emosi membuat kita irasional? Jawabannya tidak, karena emosi memberikan kita informasi penting bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Manusia tanpa emosi maka tidak akan mampu berfungsi. Jika kita sudah mengenali emosi yang ada, maka akan termotivasi dalam setiap tindakan-tindakan. Pengaturan emosi merupakan kemampuan yang dimiliki seorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mencapai keseimbangan emosional. Kemampuan yang tinggi dalam mengelola emosi dan mampu individu untuk menghadapi ketegangan dalam hidupnya. Selanjutnya saya Devi Safitri, NIM 6304002000049. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ninda, yaitu aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati, yaitu seperti seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpang di tempat kerja, keselamatan dan cedera di tempat kerja, bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Yang terakhir yaitu pengaruh utama emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu kepribadian. Suasana hati dan emosi memiliki suatu komponen karakteristik. Kebanyakan kepribadian seorang telah membangun kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih daripada orang lain. Yang kedua, cuaca. Para peneliti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati, setidaknya bagi kebanyakan orang. Yang ketiga, stres. Peristiwa harian yang memberi tekanan di tempat kerja secara negatif mempengaruhi suasana hati. Yang keempat, aktivitas sosial. Aktivitas sosial meningkatkan suasana hati positif dan memiliki efek yang kecil pada suasana hati negatif. Yang kelima, tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati dan keletihan yang menempatkan pekerja pada risiko kesehatan, yaitu penyakit, luka, dan depresi. Yang terakhir, olahraga. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif meskipun tidak benar-benar sangat tinggi. Secara keseluruhan efeknya paling besar dirasakan oleh mereka yang depresi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.